warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamil anbiya wal mursalin wa syuhada salihin wa malaikatul muqarrabin. Musaddal qadir jalani radhiyallahu anhu. Abaina wa mahatina wa jaddatina sabina wa dzawil huquq alaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya wal amwat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi dalam rangka melengkapi keilmuan kita, dalam rangka menata wawasan kita khususnya dalam ilmu agama. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan barokah sehingga kita semakin hari semakin baik, semakin baik karena memang kita harus ada peningkatan walaupun cuma sedikit, minimal ya sedikit ada perubahan. Jangan sampai kita malah cepat gitu-gitu tok modelnya. Ya berapa persen lah, walaupun 0 sekian persen harus ada perubahan seiring dengan perubahan umur kita. Jangan sampai umur kita terus berjalan sedangkan mental kita pancet di situ. Itu tidak kita harapkan. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita, khususnya saya pribadi. Amin Allahumma amin. Dan dengan kegiatan ini kita berharap semoga ini kan kegiatan positif. Biasanya kegiatan positif itu nular. Karena sesuatu itu memang nular. Jelek itu ya nular, baik itu nular. Makanya kita disuruh untuk memperbanyak berbuat baik biar tularannya itu banyak, baiknya itu. Kita harapkan kegiatan ini nular ke siapa? Nular ke anak-anak kita di rumah, ke keluarga kita di rumah. Mendapat setruman energi positif dari niatan baik kita ini. Amin Allahumma. Para Dewan Guru yang saya hormati, sebelum kita melanjutkan kajian, sedikit saya mengingatkan, ini masih bulan Recep, bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Mumpung bulan mulia, ya kita isi dengan kebaikan. Karena perbuatan yang baik kalau dilakukan di dalam bulan mulia, itu pahalanya berlipat ganda. Sebagaimana perbuatan jelek kalau dilakukan di bulan yang mulia itu dosanya berlipat ganda. Tak enaknya itu di situ. Jadi kebaikan akan berlipat ganda, keburukan juga akan berlipat ganda. Maka berhati-hatilah. Rajab ini salah satu Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan apa kemuliaannya? Memangnya ada peristiwa apa di bulan Rajab ini? Kita tahu semuanya. Ada kejadian besar di bulan Rajab ini, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu bagi Nabi. Dan tak mungkin kita melakukan atau meniru itu. Jadi cukuplah itu sebagai sejarah besar. Tetapi yang penting bagi kita adalah oleh-olehnya dari Isra Mi'raj itu.
yaitu sholat 5 waktu. Nah, ini bagian kita. Jadi dengan kata lain bisa dikatakan peristiwa Isra Mi'raj itu, atau orang Jawa mengatakan Pelasan Recep, hari raya Recep, itu bisa dikatakan hari ulang tahun sholat 5 waktu. Karena kejadiannya pada tanggal 27 Rojab. Kapan? Januari. Hari apa itu? Kamis depan ini, malam Jumat itu 27 Rojab. Oleh karena itu, ayo kita berbuat sesuatu. Dengan apa? Ya, dengan adat tiap kita. Apa? Selamatan. Selamatan di rumah sambian selamatan, selamatan. Selamatan yang dekat masjid, ikut ke masjid. Yang dekat musola ada kegiatan ikut. Kalau tidak ada masjid, tidak ada kegiatan atau jauh, musola tidak ada kegiatan atau jauh, selamatan sendiri di dalam rumah. Buat berapa kotak nasi atau kue, 3 atau 2, bacakan Fatihah, berikan kepada siapa, tetangga atau siapa. Niat selamatan di bulan Rajab. Dan itu efeknya luar biasa. Ke kita, ke rezeki kita, ke kesehatan kita, ke keluarga kita. Begitulah cara orang-orang kuno itu namanya kearifan lokal. Ada momen-momen di tiap tempat atau waktu itu dimeriahkan, itu budaya kita. Dan satu-satunya di Indonesia, di tanah Jawa ini. Beda dengan tanah-tanah Arab sekalipun, tempat kelahiran Islam tidak punya budaya itu. Kita diajarkan oleh buyut kita, oleh wali kita, oleh ulama kita. Hampir setiap bulan itu ada hari rayanya. Kan ya, coba, apa? Hari raya semua. Orang Jawa ini serba hari raya, serba peringatan-peringatan semua. Makanya Indonesia ini negara satu-satunya yang tidak bisa dijajah. Kita ini merdeka bukan karena hadiah. Kita ini merdeka karena perjuangan. Sampean bisa bayangkan, Belanda itu 350 tahun di Indonesia. Tapi tidak ada satupun orang Indonesia yang bisa bahasa Belanda. Berarti tak mempan sebenarnya pengaruh mereka itu. Cuma sayangnya orang Jawa ini sifatnya kalem, mudah memaafkan. Jadi perkembangannya itu tak pesat, kurang agresif. Iyo wis lah, ada apa-apa. Banyak gitunya, iyo wis lah, ada apa-apa. Nah, banyak. Tapi tidak bisa dipengaruhi. Usaha apapun untuk mempengaruhi Indonesia tidak bisa. Tidak bisa. Oleh karena itu, apa salah satu penyebabnya? Terlalu kuat adat yang ditanamkan khususnya oleh Wali Songo. Terlalu kuat cengkeramannya itu. Nah, ini harus diakui itu. Bukan hanya di kalangan pesantren yang harus mengakui begini. Mestinya kalangan umum, formal itu juga harus mengakui memang iya. Karena sebelum negara ini ada, siapa yang berjuang? Ya, kan mereka-mereka, beliau-beliau, para ulama itu yang menjadi panglima. Walaupun semakin ke sini sejarahnya semakin tak terbaca, kan iya. Karena para ulama itu tidak tahu komputer, kolot, kampungan. Akhirnya tak terbaca oleh sejarah. Padahal negara ini sebelum ada, mereka yang ada di depan. Jadi kan begitu sih. Bukan saya ini meninggikan satu komunitas, merendahkan komunitas yang lain, enggak. Cuma ini fakta sejarah memang begitu. Kita harus berterima kasih dan bersyukur punya pendahulu yang luar biasa. Mengenai bulan Rajab, suatu ketika Nabi Musa itu pernah jalan-jalan. Ini pernah saya ceritakan mungkin ke sana. Sedikitlah untuk mengenang bulan Rajab. Jalan-jalan dan melihat sebuah bukit kecil
Dan di dalam bukit itu ada seorang hamba yang beribadah siang malam. Mungkin ada guanya bukit itu. Siang malam tak pernah keluar gua, kata orang sini topo broto. Siang malam puasa, wirid, zikir. Itu salah satu umatnya Nabi Musa. Dan Nabi Musa tahu itu karena dibuka ma'rifatnya, penglihatan mata batinnya oleh Allah. Dan Nabi Musa berkomentar kepada Allah, ya Allah, luar biasa umat saya satu ini. Siang malam beribadah kepada Engkau, tidak pernah bermaksiat, berpuasa, berzikir, tidak pernah keluar gua. Pasti umat yang satu ini adalah umat saya yang paling terbaik sejak zaman dulu dan sampai zaman kapanpun. Katanya Nabi Musa membanggakan umat yang satu itu. Tapi anehnya malah dijawab oleh Allah, bukan Musa. Itu tidak seberapa. Nanti ada di akhir zaman, ada satu umat yang lebih baik daripada umat kamu yang tidak pernah keluar gua itu. Loh, Nabi Musa itu kaget. Siapa? Ya Allah, dijawab oleh Allah, umatnya Nabi Muhammad yang berpuasa bulan Rajab. Baru bulan Rajab, belum Ramadan. Belum Ramadan. Puasanya bulan Rajab ini mengalahkan ibadah umat-umat yang terdahulu. Baru perbuatan sunatnya, belum lagi perbuatan wajibnya. Nah, dari penyampaian Allah ini sampai Nabi Musa itu iri dan menyampaikan kepada Allah, ya Allah, kalau begitu jadikanlah saya ini umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa ingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad kita ini kayak ini. Itu. Nah, ini kisah betapa mulianya bulan Rajab. Oke lah, karena kita ini memang seperti ini, puasa semua. Paling tidak, ayolah apa yang bisa kita lakukan. Mumpung masih ada di bulan yang kita tidak bisa puasa seumpama karena suatu hal, pertimbangan oke lah, apa yang bisa kita tambah? Apa wiridnya kah, zikirnya, apa ngajinya, apa sholatnya lah apa, atau sodakohnya kah apa? Itu yang saya maksud dari cerita ini. Paham ya? Jangan sampai monoton, harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Sudah buat keistimewaaan wirid zikir? Belum? Bu Indah sudah? Kewajiban yang sampean buat gak ada, segera buat. Jangan di dalam hati duduk. Jangan lama-lama ambil berapa putaran tasbih. Enggak sampai keringetan. Bocilnya, Pak. Sudahlah, Bu. Saya juga punya bocil dan banyak lagi. Sudahlah, cari waktu, Bu. Ayo, Bu. Jangan sampai kayak Prabowo sibuknya kayak apa sih? Kenapa? Kan ya siapa sih? Cari waktu. Pasti ada waktu. 24 jam sehari ini. Allah cuma minta sedikit. Masa enggak dikasih? 24 jam ini lama. Allah enggak minta semuanya, enggak. Habiskan. Masa kita enggak ngasih 5 menit kita duduk? Duh, kan iya sih. Bu Rianti kan iya sih. Ini kan normal, pemikiran normal. Bukan begitu, Bu. Bukan begitu, Bu. Kalau sambian bisa sambil buat burger wiritan, enggak mungkin.
Ayolah buat satu waktu. Pilih. Sampai itu bisanya duduk itu kapan? Oh saya itu kosongnya setelah zuhur. Oke. Fokus di situ. Terserah sampean mau wirid apa, zikir apa. Saya suka la ilaha illallah. Oke. Ambil satu putaran tasbih. Satu putaran tasbih, Bu. Berapa jam, Bu? La ilaha illallah. Saya lebih suka sholawat, oke sholawat. Saya suka subhanallah, oke, enggak apa-apa. Saya ngaji Al-Quran, senangnya, oke, ngaji. Ambil satu lembar, 2 lembar. Tiap setelah zuhur, duduk. Gitu toh. Saya enggak bisa waktu zuhur, asar, saya banyak waktu kosong. Oke, asar. Saya enggak bisa asar, belum datang kerja, oke, maghrib. Katanya ulama, akan lebih baik kalau dikodoi. Karena ada suatu hal tidak bisa bukan. Biasanya zuhur sampean duduk, karena ada acara apa, senoman sampean sibuk, terima tamu. Sampean taruhlah di waktu isya. Pindah. Ya, itu namanya ngodoi, itu baik sekali. Saya bisanya setelah isya, oke, setelah isya. Jangan lama-lama, sepenting istiqomah. Saya bisanya setelah subuh. Oke, waktu subuh. Saya tidak bisa, tidak ada kesempatan. Lu siapa? Lu itu siapa? Wong Allah minta sedikit. 24 jam itu banyak, jangan rakus-rakus. Allah cuma minta sedikit. Dan jangan bahas sholat. Sholat itu jangan dibahas, itu sudah paten. Saya sudah istiqomah sholat. Iya memang iya harus. Siapa yang bahas sholat? Ini kewajiban yang kita buat sendiri. Ini kita buat sendiri. Berarti kita ini ingin menunjukkan, ya Allah, saya itu ingin hadir ke Engkau, ya Allah. Bukan karena kewajiban saya sholat 5 waktu, bukan. Ini kemauan saya sendiri ingin hadir. Kan luar biasa. Jangan lama-lama. Karena memang sambian kita ini bukan nabi, bukan wali, tidak bakat lama. Tapi tidak apa-apalah, sepenting kita hadir pada waktu. Dan kalau kita bisa melaksanakan, rasakan apa yang terjadi. Luar biasa. Betul Bu Indah. Loh, bukan, saya ini tak bahas ekonomi loh. Biasanya orang-orang awam itu selalu kekayaan, kelancar. Gitu kok pikirannya. Orang awam itu di situ. Bedanya dengan orang tak awam itu bukan itu. Tetapi secara mental, secara batin. Ketenangan, kemudahan semua urusan. Tiba-tiba yang lingkungan kayak otomatis gitu loh. Itu otomatis sesuai dengan keinginan kita tanpa direkayasa. Tiba-tiba ada yang ini kak. Bergerak lingkungan itu menata, melayani kita. Angin melayani kita, hujan melayani kita, pohon-pohon semuanya itu kayak bersahabat dengan kita. Loh. Ya terserahlah apa bahasanya, terserah. Tapi bukan kita apa-apa. Tujuan kita utama itu, kenapa saya ingin mengajak membuat keistiqomahan itu, tiada lain. Kita ini ingin hadir kepada Allah gitu, bro. Apa efeknya? Terserah. Apa manfaatnya? Apa hasilnya? Terserah, kita tidak bahas itu. Apakah Allah mempermudah ini, Allah memberi ini, apa ini? Kita tidak cari itu. Kita ini hanya ingin hadir. Dan itu dampaknya lebih dahsyat daripada hadir tapi ingin sesuatu. Sampean mau ndak? Bisa coba bayangkan, sampean ada teman, ada tamu yang hadir mengunjungi sampean di rumah itu karena rasa kangen, bukan karena pinjam uang, pinjam kencing, pinjam pancin, ya.
Kenapa kamu kok ke rumah saya? Saya kangen ke sambian. Sebentar saja ya saya ingin ngobrol sama sambian. Cuma 5 menit setelah saya pulang. Kesannya itu luar biasa. Teman saya ini kok memperhatikan saya. Padahal saya tidak memperhatikan dia. Daripada datang malah pinjam utang, bikin masalah. Hadir pinjam ini, pinjam. Ruwet. Mungkin begitulah mungkin Allah. Datang-datangnya minta ini, utang suruh sauri. Padahal yang pinjam kan bukan Allah. Malah Allah suruh nyauri. Kan bikin masalah itu namanya. Nah kan iya dulu. Semuanya dibebankan kepada Allah. Kapan hadir atas nama cinta, atas nama kangen itu kapan? Kocek nemennya. Wong fasilitas kita ini sudah dikasih udara gratis, ini gratis, matahari gratis. Kan sih. Sekali-kali lah ayo kita penghayatan itu agak dalam lah sedikit. Berikan waktu untuk diri kita untuk merenung. Sudahlah kita ruwet di kelas, di rumah tangga. Padahal rumah tangganya ya saipat-saipat itu. Hartanya ya saipat-saipat itu. Tapi energi yang dikeluarkan untuk merawat kayak gimana? Tidak sesuai. Lihat ini sih. Kita berikan beberapa menit untuk hadir kepada Allah. Dan kalau kita datang tiap hari, kebayang tidak senangnya Allah itu. Rutin ini datang ke saya tiap hari gini. Kalau tidak datang pasti ditunggu. Kemana biasanya datang hari ini? Pasti ditunggu. Nah, kalau sudah Allah yang menunggu, coba kesulitan seperti apa yang akan menimpa kita? Kalau Allah saja sudah kangen kepada kita, model cobaan seperti apa, ujian seperti apa yang tidak selesai. Wong Allah sendiri kangen kepada kita. Biasanya hari ini datang kemana? Ya, bisa dimengerti. Ayo berikan waktu. Belum telat. Saya juga begitu. Buatlah keistiqomahan. Dan secara mental itu lebih kuat. Karena Allah tidak mungkin menyia-nyiakan orang yang istiqomah. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah membiarkan. Wong dia rajin hadir kok sama Allah dibiarkan sengsara, dibiarkan menemui cobaan sendirian. Tak mungkin. Pasti dia terus akan didampingi. Jadi secara mental, secara rasa itu pasti akan lebih diberi kekuatan lagi. Nah, bedanya orang sekarangan dengan orang yang duluan kan begitu. Kalau orang dulu itu lebih memperkuat mental, walaupun hidup seadanya kan ya. Orang sekarang enggak, lebih memperkuat hidup berlimpah, tetapi mentalnya tidak, rasanya tidak, batinnya tidak diperkuat. Akhirnya rapuh. Dari muda bekerja untuk bikin rumah. Setelah rumahnya wujud, dia penyakitan. Buat apa bikin rumahnya? Pak Bahrul. Giat semangat, ingin mobil, semangat. Sedang pas capek mobilnya terwujud, dia stroke. Terus buat apa beli mobil? Buat berita antar jemput enak ini. Itu jadi saya ingin mengajak mumpun Recep ya, ayo kita ini adalah orang-orang baik, jalan kita ini sudah tepat, jangan sampai kita melenceng arah, jangan hal-hal yang menimpa kita itu dijadikan beban, jangan. Kadang Allah itu mempersulit kita. Bisa jadi Allah itu gemes ke kita. Persis ke anak kecil. Kalau kita punya anak, guyoni itu kan gemes. Kadang dicubit, kadang.
Kadang Allah itu memberi cobaan, memberi kesulitan karena kita mau naik kelas. Yang namanya naik kelas kan harus ujian. Maka berbahagialah kalau kita dicoba, diuji, dapat kesulitan, berbahagialah. Pasti ada perubahan yang lebih baik. Jangan meminta tidak ada cobaan, jangan. Percuma. Pasti ada. Cobaan itu pasti ada. Percuma, sampean tidak akan dikabuli. Ya Allah, selamatkanlah. Ya Allah, hindarilah saya dari coba. Hilangkanlah coba. Tidak mungkin dikabulkan. Karena memang hidup itu memang harus diuji. Harus diuji. Makanya mental itu harus kuat. Batin itu harus kuat. Kan ya sih, pikiran harus kuat. Dengan apa memperkuat batin itu? Tidak ada lain dengan keistiqomahan itu. Maka Allah tidak akan membiarkan kita jalan sendiri. Pasti kita akan ditemani. Kata lainnya, tidak mungkin Allah itu membiarkan kita jalan sendiri. Pasti ditemani. Tak mungkinlah disia-siakan. Orang baik kok disia-siakan, tak mungkin. Wong orang jahat saja dirawat. Itu perutnya besar-besar. Makan siang malam itu tidak tahu apa itu, pokok lapar makan. Padahal bilang ngenge gitu, makan tidur, ngenge makan tidur, kan gitu toh, itu saja dirawat. Masa kita yang baik ini tidak dirawat? Kan ya sih, buat Bu Yanti sudah buat. Hah? Apanya? Pilih sendiri, Bu. Sampean luangnya kapan, Bu? Kapan luangnya? Tidak punya luang, sibuk saja. Sampean pegawai apa, Bu? Sampean kalau ditanya oleh Allah kapan-kapan, 24 jam itu untuk saya berapa hari, berapa jam, Yanti? Sampean mau jawab apa? Saya sibuk, ya Allah, memang. Ayolah ya. Boleh nah ada. Cobalah diresmikan sekarang ini. Apa istilahnya? Apa ya? Bukan, Bu. Kalau patennya ya paten. Diseriusi. Jadi seremonialnya itu betul-betul ada protokolnya, ada mimbarnya, ada mic-nya, ada teropnya gitu. Apa sama acara itu apa? Ya tidak sekedar tidur-tiduran, kata resmi itu. Jadi sekarang ini betul-betul dalam keadaan suci, mukena masih ada di badan. Ya. Makanya sama Allah distresi terus. Biar, ayo ini kalau ndak hadir, kalau ndak stres, saya bikin stres terus ini. Kayak tuman. Sudah. Ya semoga bisa kita mengamalkan. Penting bukan hanya kepada kita dan kepada anak cucu kita. Dampaknya istiqomah itu luar biasa ke anak kita, ke cucu kita. Jangan dikira sampean seandainya sekarang ini anggaplah kita ini orang baik. Kebaikan kita ini bisa jadi efek dari baiknya mbah yang mana dari kita. Pasti. Kita masih bisa mengajar. Ini kan mulia sekali guru itu. Pasti ada doanya buyut yang mana yang nyantol, yang menimpa kita. Pasti efek dari doa leluhur kita. Gak mungkin sampean kalau punya leluhur jelek bisa ngajar, bisa baik, gak mungkin. Karena ikatan leluhur dengan anak cucu itu pasti tetap ada. Makanya kalau kita imbas dari doanya leluhur, usahanya leluhur, nah tinggal kita
kepada keturunan kita yang harus. Ibaratnya sekarang kita ini tanam pohon, biarkan keturunan kita yang panen kapanpun. Jangan mengharap tanam sekarang, panen sekarang, anak cucunya ndak mana. Mestinya kita ini sudah panen miliknya leluhur. Ditangkap. Mestinya kita ini sekarang panen miliknya tanaman dari leluhur, dari mbah kita, buyut kita yang panen. Nah, kita untuk anak kita, ayo tanam sekarang ini, biar anak cucu kita yang panen. Nah, kalau sekarang kita tidak tanam, bagaimana nasibnya? Yang kita bicarakan ini di dunia kebatinan, bukan dunia yang nyata ini, bukan. Ya semoga lah harapan kita, semoga kita semakin hari semakin baik, tambahkan rasa sabar, keikhlasan, rasa cinta, itulah yang akan merubah kita. Energi yang keluar dari kita itu akan apa ya? Jadi kita ini katanya ilmu psikologi itu, ilmu kejiwaan itu, pelayanan alam ini tergantung frekuensi atau energi yang kita keluarkan ke alam ini. Kalau yang energi yang kita keluarkan penuh kasih sayang, penuh cinta, maka alam ini akan menyambutnya dengan baik. Daun-daun, tanah, pohon, angin. Begitu. Katanya ilmu psikologi kan gitu. Dan memang begitu. Tapi kalau hati kita auranya gelap, auranya penuh dengan kebencian, dendam, hasud, maka alam semesta ini akan menangkap energi yang buruk juga kepada kita. Akhirnya kita akan dikumpulkan dengan lingkungan-lingkungan yang buruk. Karena di dalam dunia ini ada hukum pantulan cahaya. Kalau kita berkaca, kalau kita pakai jilbab merah, maka yang nampak di dalam cermin itu ya jilbab merah. Itu hukum mirror, law mirror dan bahasa. Hukum pantulan cahaya itu. Kalau kita memantulkan cahaya kebaikan, maka kita akan menerima kebaikan. Dan kita akan ditempatkan di lingkungan baik. Kalau kita memantulkan hati yang buruk, Allah itu akan menggiring kita ke lingkungan buruk, itu pasti sudah. Makanya jangan berhenti minta kepada Allah. Semoga hati kita semakin kuat, sabar, tabah. Dan percayalah, tidak ada kejadian satupun baik yang enak atau tidak enak yang menyengsarakan kita, tidak ada. Tinggal persepsi kita menerimanya seperti apa. Kalau baik prasangka kita, maka akan baik hasilnya. Kalau buruk prasangka kita, maka akan buruk hasilnya. Paham ya? Mulai dari mana? Mulai dari ayo buat keistiqomah. Buat loh, Bu Indah ya. Kenapa kok saya terus, Pak? Enggak tahu kok sampean energinya kok enggak enak itu. Ya data. Ya semuanya lah Bu Indah. Bulan depan saya tanya. Ya berarti kan saya perhatian lebih ke sampean. Mestinya sampean bersyukur dan berterima kasih. Ayo kurang 30 menit kita ngaji sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi keterangan yang barokah manfaat. Kita sama-sama bisa mengamalkan. Kita alhamdulillah sudah selesai. Kita masuk ke sholawat kepada Nabi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad alladzi mala'allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihi al-a'la jalla wa'ala. Para dewan guru, urutan berdoa, urutan penyampaian itu memang hamdalah dulu, kemudian sholawat. Jangan sampai dua hal ini dipisah. Kalau kita meminta sesuatu kepada Allah,
Kita puji Allah dulu, kemudian kita bacakan sholawat. Baru isinya doa. Itu tata keramanya memang begitu. Jangan langsung minta kepada Allah tanpa menyebut Nabi Muhammad. Percuma. Allah tidak akan menerimanya. Karena apa? Karena terlalu cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Sehingga siapapun yang hadir kepada Allah harus melalui pintu Nabi Muhammad. Tidak bisa lewat jalan dapur, lewat jalur belakang, tidak bisa. Semuanya orang yang sampai kepada Allah itu harus melalui Nabi Muhammad. Karena apa? Karena dunia ini diciptakan itu dari sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran itu, laulaka ya Muhammad, ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, saya tidak akan menciptakan dunia dan isinya. Tiba-tiba kok kita kepedean minta langsung kepada Allah, percuma. Tidak akan ditanggapi. Sebelum di pintu gerbang saja sama malaikat penjaga sudah diusir. Kamu ini siapa? Harus membawa stempel Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ibaratnya meteran. Meteran listrik itu. Semua alat elektronik kalau ingin nyala, kabel harus nyambung ke meteran. Sampean jangan kepedean beli kulkas langsung nyambung ke tower atau PLTU itu. Rumahnya beledos samnya. Beledos. Lah kan osop. Kan ada saja orang yang aliran-aliran, kan ada saja. Aliran-aliran seperti itu. Tidak menggunakan pelantara. Maunya itu langsung kepada Allah. Karena Allah itu yang maha, kan begitu. Yang bilang Allah tidak maha siapa? Wong ini prosedur. Sampean mau ke presiden tanpa ke bupati, ke gubernur, tanpa ke pas pampres, daftar dulu. Jangan harap bisa ketemu presiden. Bisa jadi di depan istana sampean sudah diberondong bom nuklir sampean. Semuanya ada. Presiden saja ada prosedurnya, apalagi Allah. Tapi kan Allah itu Ar-Rahman, Al-Ghafur, kita langsung kepada Allah. Tidak seperti itu. Wong Allah saja menurunkan wahyu, masih nyuruh malaikat Jibril. Kenapa tidak Allah saja langsung datang kepada Nabi Muhammad? Wong Allah saja mengenyangkan perut kita, masih memakai nasi. Kenapa tidak datang saja Allah menyuapi kita? Jadi hidup ini prosedur. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Dan itu harus diakui dan diikuti. Nah, prosedurnya hadir kepada Allah itu melalui Nabi Muhammad. Makanya setiap amalan apapun pasti Fatihahnya itu dibuka kepada Nabi Muhammad. Sampai sholat 5 waktu itu ibadah yang paling mulia dan yang pertama kali dihisap oleh Allah kan memang sholat. Besok itu sholat, bukan zakat, bukan haji, bukan puasa. Awwalu ma yuhasabu fil akhirah as-sholat. Yang pertama kali ditotal oleh Allah itu sholat. Kalau sholatnya baik, haji, zakat, puasa itu dianggap baik, nggak dibuka rapotnya. Enaknya sholat itu. Tapi kalau sudah sholatnya kocar kacir, bolong-bolong, duhur sholat, asar tak sholat, itu buku zakatnya diperiksa, buku hajinya hadiah orang ini bikin lama acara, dan sampai habis prosedur ruwet, orang ruwet. Sampean pernah ada antrian gara-gara orang ruwet? KTP tidak dikumpulkan, ininya ketinggalan, kakak tidak ada. Menyebalkan sekali. Besok di akhirat orang begitu itu menyebal. Bukan hanya di dunia. Bukan hanya di dunia orang ruwet itu. Di akhirat menyebalkan sekali. Tapi kalau sudah sholat ini baik, tepat waktu, gerakannya baik, buku
buku haji, buku zakat itu tidak dibuka, dianggap baik di sini gara-gara satu. Tapi kalau satu ini tidak baik, semuanya menyebalkan kan. Sholat yang demikian hebat itu ada sholawatnya. Kan ya sih? Masih ada sholawatnya. Betapa hebatnya kedudukan Nabi Muhammad itu di sisi Allah. Ibadah besar seperti sholat itu ada namanya di dalamnya. Ketika kita at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Ini cerita Isra Mi'raj. At-tahiyat itu dialognya Allah dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sudah sampai di Sidratil Muntaha. Tahu Sidratil Muntaha? Kapan-kapan lah saya buka. Kalau di dalam kisah Sidratil Muntaha itu tempat di atasnya langit yang ketujuh. Ada tempat lagi namanya Sidratil Muntaha, di mana tempat ini Nabi itu Isra Mi'raj itu ke sini. Yang tidak ada satupun makhluk yang bisa masuk ke tempat ini. Malaikat Jibril saja sampai di pintunya. Apa komentarnya malaikat Jibril? Nabi, saya mengantarkan jenengan sampai di sini. Ayo Jibril, saya temani menghadap Allah. Tidak, selangkah saja saya masuk ke garis Sidratil Muntaha, badan saya akan terbakar. Itu malaikat Jibril, jeragannya para malaikat. Ketua panitia itu. Semuanya itu kan anak buahnya malaikat Jibril. Itu saja kobong melewati garis Sidratil Muntaha. Satu-satunya makhluk itu hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah masuk Nabi, langsung Allah yang nemoni di situ. Apa yang dilakukan Nabi? Langsung Nabi itu sujud, tidak berkata apa-apa. Kemudian Allah yang menyapa duluan. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah langsung nyapa. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Salam sejahtera, salam keselamatan untuk engkau nabiku. Warahmatullah wabarakatuh. Kebarokahan untuk engkau, rahmat untuk engkau. Apa jawabnya Nabi Muhammad setelah diucapi salam oleh Nabi Muhammad? Jawabnya Nabi Muhammad apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, seandainya saya selamat, seandainya saya mendapat rahmat, maka jangan saya tok ya Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Berikan juga keselamatan dan rahmat untuk hamba-hamba engkau, umat-umat engkau yang soleh-soleh itu. Jadi Nabi Muhammad itu tidak egois. Juga ingat kepada kita. Kita disebut di depan Allah. Tapi dengan syarat kita harus soleh. Wa ala ibadillahis sholihin. Dan umat saya yang soleh-soleh ya Allah. Kalau kita tidak soleh, kita tidak masuk. Makanya orang soleh itu luar biasa kan, syaratnya soleh. Nah, itu dialognya Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Baru malaikat itu berkomentar semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sambutannya malaikat. Kisah ini menandakan betapa hebatnya posisinya Nabi di sisi Allah. Makanya peristiwa dialog itu ditaruh di dalam sholat ketika at-tahiyat itu. Kalimat at-tahiyat itu, paham ya? Nah, inilah prosedur orang yang ingin sampai kepada Allah, orang yang ingin hadir kepada Allah,
jangan sampai tidak melalui pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka ketika sampean hadir duduk, kata saya istiqomah itu, jangan lupa Fatihah dulu, Bu Yanti ya. Ila hadratin Nabi Muhammad. Kalau tidak tahu bahasa Arab, bahasa Indonesia lah, ya Allah, saya mau Fatihah kepada Nabi, ya Allah. Kepada orang tua saya, kepada guru-guru saya, dari TK sampai kuliah. Kepada orang-orang yang saya cintai. Sebut orang yang sampean cintai. Ya, anak masuk, suami masuk, teman masuk. Kepada murid-murid saya, kepada keturunan saya. Al-Fatihah. Al-Fatihah sekali. Ini namanya membuka pintu. Artinya kegiatan kita ini dicantolkan, disambungkan kepada meteran. Paham di? Disambungkan ke, jangan langsung duduk, langsung baca Al-Quran. Jangan. Mowos. Tahu mowosnya apa mowos itu? Ya, mercon gagal meledos. Tinggal nyompet kuping, ternyata mowos. Jong. Biar tidak mowos, biar lampu kita murup, kulkas kita hidup, TV kita nyala, sambungkan kabelnya kepada meteran. Pasti nyala. Walaupun kulkas bekas, lampu bekas, TV bekas, pasti nyala. Percuma TV walaupun baru dari toko, plastikan kabelnya tidak nyambung ke meteran, buat apa? Tidak mungkin nyala. Itulah posisinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya seandainya sampian minta saran ke saya, lebih baik saya ini baca apa untuk istiqomah, pasti saya menyarankan sampian baca sholawat saja. Sekali duduk ambil 1000, 10 kali putaran tasbih. Coba 1000, coba ambil BLT di pendopo langsung. Sebentar Bu, saya kalau baca sholawat 1000 itu paling 15 menit. Gampang. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Jangan lama-lama, jangan khusuk-khusuk. Kita ini bukan siapa, bukan nabi, bukan wali. Akui kepada Allah, ya Allah, saya ini seperti ini, ya Allah. Saya ini bodoh, saya ini tolol, saya ini lemah. Tapi tetap hati kecil saya ingin hadir kepada Engkau, ya Allah. Jadi terimalah saya ini apa adanya. Kan diakui, jangan sok. Jangan sok. Jangan sok. Akui, saya ini lemah, ya Allah. Saya ini tak bisa khusyuk, ya Allah. Saya ini terlalu banyak pikiran. Saya ini jauh lah seperti orang-orang yang soleh, wali-walinya Engkau. Saya ini jauh lah, ya Allah. Tapi hati kecil saya ingin hadir kepada Engkau, ya Allah. Aku pasti itu disambut. Oke lah kalau begitu, gitu Allah. Sini. Gak mungkin dimarahi. Aku diajak pulang. Ya po, dak kuat ta. Ya po, kate mulai ta. Ayo latihan ya. Solawat. Kalau sampean minta saran ke saya, solawat. Karena kita solawat itu selalu nyambung kepada Nabi. Akhirnya energinya Nabi itu akhir mengalir terus ke kita. Siapa yang tidak segan kepada Nabi? Alam yang mana? Jin yang mana? Malaikat yang mana? Angin puting beliung yang mana? Sak puting-putingnya segan. Jangan kemana-mana begitu saja. Sensitif gitu. Namanya saja puting beliung. Tasbih Bu, sampean enggak punya tasbih. Bawa sak ke rumah. Oh ya. Digital itu tak? Ya, digital. Terus jangan pamer lah Bu. Kemana-mana bawa itu. Oh iya, di sana ya. Jangan biasakan gitulah kita ini. Sudahlah.
Waktunya macul ini macul, mosok macul bawah itu. Wah, nulis pelajaran di depan papan tulis. Tak ada orang tahu. Biasalah sampean. Ketika duduk itulah sampean. Hadirkan betul rasa betul kecil gitu. Itu tok weh. Selebihnya ya kita hiduplah normal, jangan berlebih-lebihan. Paham ya? Jangan berlebih-lebihan dan jangan dibuat-buat hidup itu. Apa adanya lah, iyalah iya, enggak iyalah enggak. Itu kita tidak akan tersiksa dengan hidup ini. Sampean tahu sih yang menimbulkan kesengsaraan penyakit itu apa? Saya pernah melihat komentarnya dokter di televisi dulu. Ada 3 penyebab penyakit kesengsaraan atau apa namanya, hal yang tidak enak lah. Pertama, pola pikir. Orang itu kalau salah berpikirnya, salah semuanya. Wong pikiran itulah anten, ibaratnya televisi, sinyal ibaratnya HP. TV itu kalau antennya tidak lurus ke stasiun di Surabaya, film semut. Cobalah sampean putar antennya ke utara, bukan Pulau Madura, film semut. Makanya harus lurus sama stasiun. Yang stasiun menghadap ke timur, TV kita menghadap ke stasiun. Tepat, filmnya bagus. Itu pikiran. Kalau pikiran itu bener cara mikir, hidup kita ini bagus. Bicara kita bagus, perbuatan kita bagus, hati kita bagus. Karena dimulai orang itu dari cara berpikir. Makanya filosof Yunani yang terkenal, siapa? Filosof Yunani itu, bapaknya filsafat dunia, Socrates. Itu pernah berkata, ketika saya berpikir, saya ada. Gitu tuh kalimatnya. Saya ini ada karena saya ini berpikir. Orang itu kalau tepat pikirannya, dia bermanfaat. Adanya itu bermanfaat. Pola pikir, katanya dokter tadi itu. Yang kedua, pola makan. Makanya dijaga, jangan pokok stok saingan sama anak-anak. Heran saya. Ayolah ibu-ibu, jaga kesehatan ye. Jangan pokok enak, pokok seneng, pokok nyaman, keras, janganlah. Pola makan dijaga. Sampean beban berat loh perempuan itu. Kalau laki-laki setelah macul pulang tidur, setelah ngarit pulang tidur. Tapi ibu-ibu kapan tidurnya? Kapan tidurnya? Kora-kora, nyuci, sapuan, ini belum selesai. Bahkan habis isya mau tidur, punggung rasanya mau tidur. Siapa bilang? Ibu itu, maka pantas kalau seorang anak itu memang surganya ada di bawah telapak karena perjuangan. Nah, ibu yang hebat seperti ini harus kuat secara mental, kuat secara pikiran, kuat secara batin, doanya kuat, tirakatnya kuat, tirakat istiqomah tadi itu. Kalau seorang ibu cengeng, aleman, mewek, ada masalah sedikit nangis, terus anaknya mau diapakan? Wong namanya buah itu jatuh tidak jauh dari, tidak mungkin lah pohonnya di Beranang jatuh di Balunganyar, tidak mungkin. Pola makan ayo dijaga, pola makan sekali-kali dibawa puasa biar sehat. Kalau tidak berpuasa nggak apa-apalah, tapi kurangi makannya, itu kurangi biar sehat. Yang terakhir katanya dokter itu, pertama pola pikir, yang kedua pola makan,
Yang ketiga, penyakit atau ketidakenaan itu pasti keakian pola. Keakian pola. Suatu hal yang gak enak itu terlalu banyak ini dan itu. Tidak biasa hidupnya. Makanya biasalah, ndak usah bawa tasbih digital kemana-mana. Kalau sampian, iya sih. Kalau memang sampian khusyuk betul, ndak mungkinlah bawa ke tempat umum. Pasti dia punya waktu tersendiri untuk Allah. Wong saya ini untuk Allah, bukan untuk umum. Dan lagi apa manfaatnya hitungannya? Walaupun tanpa itu zikir sendiri kan biasa. Allah tanpa itu. Walaupun bawa itu ya tidak dilihat hasilnya berapa. Paling dibuat gini-gini toh. Ya sampingan lah. Daripada daripada nutui kepala orang yang ditutui. Enggak lah, saya ingin mengajak yang murnilah berbuat itu. Yang jujur, yang nyantai biasa. Tapi hasilnya itu betul-betul bekasnya itu luar biasa. Caranya begitu. Duduk, duduk. Selebihnya dari duduk, silahkanlah sampean mau jungkeleng maderem terserah. Beri waktu hadir kepada Allah. Tapi jangan lupa Fatihah dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah pikiran kita akan jernih, hati kita akan jernih. Ini bukan saya menggurui sampean. Saya ini sebenarnya di dalam rangka itu juga tiap hari pontang tinggi pada bagaimana sekiranya mengelola batin dan pikiran itu sama beratnya. Sama beratnya. Oleh karena itu, ayo kita kerjasama, sama-sama doa, sama-sama watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itulah prosedurnya di mana-mana. Setelah memuji Allah, baru kita kirim sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyaklah sholawat. Pasti kita akan dipermudah. Pasti dipermudah. Dan anak-anak kita pasti dipermudah. Pasti itu efek. Wong orang tuanya saja, orang tua kita. Itu kan di dalam kita itu ada yang menerangkan begini. Orang yang membaca sholawat kepada Nabi, itu ada tugasnya Allah menyediakan malaikat satu untuk mengantarkan sholawat kepada Nabi. Sholawat yang terlepas dari mulut kita, ini ditompo oleh malaikat dan dihaturkan kepada Nabi. Nabi ini sholawatnya dari Nawawi. Nawawi bin Maksum itu orang tua kita disebut. Padahal orang tua saya tidak tahu menahu tentang perbuatan saya. Tapi di depan Nabi itu disebut. Jangan dikira tidak berefek disebut Nabi itu loh. Disebut Nabi itu efeknya luar biasa bagi Allah. Iya, kalau disebut saya sampai tidak ngefek. Siapa? Firda. Tak ngefek. Firda, tak ngefek. Tapi kalau Nabi yang nyebut, sekali Firda, itu tembusnya itu ke Sidratil Muntaha. Itu bedanya sholawat dengan zikir yang lain. Makanya sampean kalau minta saran ke saya apa yang lebih seumpama apa, saya pasti nyatakan sholawatlah yang banyak. Bukan hanya sampian yang akan dapat, orang tuanya sampian tidak terasa dapat celengannya, dapat cipratannya. Terus di dalam sholawat itu ada dua kandungannya, rahmat Allah dan pengampunan Allah. Beda dengan istighfar. Istighfar itu cuma pengampunan. La ilaha illallah cuma pengampunan. Kalau sholawat enggak, dapat dua. Di samping dapat rahmatnya Allah, pengampunannya Allah. Ini hebatnya sholawat dari zikir yang lain. Paham ya? Nah, yang kedua keistimewaannya, yang ketiga keistimewaan sholawat ini, membaca sholawat ini nggak perlu khusyuk. Kalau wirid yang lain perlu khusyuk itu. Kalau sholawat biarlah nggak khusyuk sedikit, memikirkan Bang Mekar, di mana dikejar-kejar, tapi tetap sallallahu alaihi wasallam itu diterima oleh Allah dari cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi perbuatan yang nggak khusyuk itu diterima. Itu hebatnya sholawat itu di situ.
Jadi ulama menyimpulkan membaca sholawat itu walaupun tidak hadir hatinya, tidak khusyuk, maksudnya pasti diterima oleh Allah. Dapat dipastikan. Bukan karena kita yang baca, bukan. Karena Allah terlalu cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi siapapun yang melewati Nabi Muhammad itu diterima semua. Itu salah satu kehebatan sholawat. Banyak sholawat, mungkin sholawat. Sholawat. Terserah modelnya sholawat banyak. Ada sholawat Ibrahimiyah, ada sholawat Nariyah, ada sholawat apalagi. Ada sholawat yang paling pendek, sholawat Khidir ini. Ada yang mengatakan sholawat Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad itu. Ada ulama yang mengatakan sholawat Khidir karena yang memberi lafaz Sallallahu Alaihi Muhammad itu dulu Nabi Khidir pertama. Ada yang mengatakan sholawat Jibril karena yang membawa dari Allah malaikat Jibril. Ya wallahu a'lam, terserah yang mana yang benar. Penting sholawat, tidak mikirkan itu. Bahas siapa yang bawa ya terserah. Penting sholawat. Paham ya? Itu kalimat yang paling Sallallahu Alaihi Muhammad itu. Semoga kita tambah hari tambah baik, barokah manfaat, diberi kelancaran rezeki, barokah manfaat, keluarga kita selalu dijaga oleh Allah. Segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Kesempatan ini mohon maaf atas segala hal-hal yang bahasa saya yang kurang berkenan. Semoga kita diberi panjang umur. Bulan depan kita bisa ngaji lagi. Ini ngaji yang terakhir bulan depan, ini awal Februari. Insya Allah tanggal 17 ke Ramadan. 17 Februari itu sudah Ramadan. Seminggu sebelumnya pasti sudah libur. Dan sebelum libur kita ngaji lagi seperti ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.